Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nias Rotika Devi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Syah Kuala. Ini biodata saya. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran praktik UKIN saya. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Firda untuk memimpin doa. Mari mulai. Berarti ada 4 orang ya siswa kita. Berarti 7 orang. Oke. Apa mungkin mereka terkendala ya karena cuaca tidak mendukung. Masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih apa itu? Texture pen. Masih ingat apa pengertian dari texture pen? Apa itu? Teks yang tidak melebihi dari 10.000 kata dan dibaca hanya dengan sekali duduk. Beda dengan teks novel. Kalau novel seperti apa dia deskripsinya? Panjang. Iya, panjang ya. Artinya dia bisa sampai dalam bentuk buku berhalaman-halaman ya, bisa lebih dari 10.000 kata. Oke, untuk materi kita ini masih dengan texture pen, tetapi kita diajak untuk membuat texture pen sendiri. Tapi kalian dari berkelompok ya, dari berkelompok. Nah, kompetensi dasar kita kalau diperhatikan ke depan. Silakan, Ratu, apa kompetensi dasar kita hari ini? Konsumsi sebuah cerita pendek dalam memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen. Itu kompetensi dasarnya ya. Selanjutnya, nah, sini ada tujuan. Silakan kita. Mereka ini mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek
dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur baru. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita membagi kelompok. Ini kelompoknya, kelompok yang ini saja. Kita bagi ini saja, sepakat? Sepakat. Berarti di depan ini kelompok 1, kemudian lanjut 2, 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Oke. Nah, materi kita dimulai dari struktur cerpen. Struktur cerpen itu pertama ada orientasi. Silakan apa ya? Ropa. Orientasi. Orientasi atau pengenalan cerita. Struktur cerpen yang kedua adalah orientasi. Struktur cerpen orientasi adalah bagian yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan berbagai unsur yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya rangkaian cerita. Apa itu rangkaian cerita? Alur atau rangkaian peristiwa merupakan rangkaian kejadian baik yang dikenal masa lalu, masa depan, atau masa sekarang. Ya, itu masuk ke rangkaian cerita atau lebih tepatnya ada alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian di situ ada komplikasi. Apa itu komplikasi? Andika, apa itu komplikasi? Ya. Struktur cerpen yakni komplikasi atau yang bisa disebut awal konflik adalah bagian dari cerpen atau cerita pendek yang menceritakan tentang awal mula masalah yang dialami tokoh di dalam cerpen berlangsung. Oke, baik, itu strukturnya. Kemudian ada lanjutan lagi, itu resolusi atau penyelesaian akhir. Silakan Panda. Apa itu resolusi? Bisa dibaca ya? Struktur cerpen yakni bagian resolusi berisi bagaimana penilaian atau penjelasan mengenai sikap atau bagaimana nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami puncak konflik. Bagian ini juga menjadi bagian akhir dari konflik karena berisi penyelesaian masalah secara utuh. Selanjutnya dalam cerpen itu ada unsur lagi. Unsur pembangun cerpen ada pertama ada Tema. Ada tema. Tema yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema jarang dituliskan secara menyeluruh oleh pengarangnya. Artinya jarang dituliskan di kertas. Ya. Berarti maksudnya ini betul-betul tersirat. Oke, selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu pelaku pada sebuah cerita atau cerpen itu. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada penokohan lagi. Apa itu penokohan itu? Penokohan itu perwatakan dari si tokoh. Iya, dari si tokoh. Kami sampaikan kepada seluruh siswa-siswi yang remedial Pak Neng, tidak pendidikan soal meneng itu udah dikap kan. akhirnya dapat dikumpul guru yang bersangkutan. Ingat, selanjutnya ada setting atau latar. Setting ini adalah latar atau tempat kejadian. Ada latar tempat. Kemudian waktu. Selanjutnya ada latar suasana si pengarang atau penulis dalam cerpen. Bisa jadi suasananya itu sedang bahagia ataupun sedih atau dia sedang marah tetapi melampiaskannya atau menuangkan kemarahannya itu dalam bentuk cerpen. Ya. Oke. Selanjutnya ada alur lagi. Alur atau plot yang berisi urutan kejadian. Yang kejadian dihubungkan secara sebab-akibat. Peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa lain atau peristiwa satu menyebabkan peristiwa lain.
banyaknya. Iya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di materi ini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya. Oke. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, artinya kalian sudah paham di materi ini. Karena kemarin juga kita sudah menjelaskan apa itu PP. Namun di sini kita lebih ke membuat cerpennya sendiri. Oke? Baik, karena sudah paham, maka ibu akan membagi LKPD-nya ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah ya. Nah, tugasnya adalah yang pertama tentukanlah tema untuk dijadikan sebuah cerita. Berarti kalian diskusikan dulu, tentukan tema apa yang akan dijadikan cerita, ya. Oke, tentukan tema untuk dijadikan sebuah cerita. Paham di situ? Berarti kalian tentukan dulu masing-masing kelompok tema apa yang akan dijadikan cerita pendeknya. Selanjutnya, kembangkanlah kerangan-kerangan dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Unsur pembangun yang sudah kita tampilkan tadi ya. Berarti ada tema, ada latar, alur, tokoh, dan penokohan. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait LKPD kita? Tidak ada, baik, silakan kerjakan waktunya 20 menit. Berbagi tema. Ini kelompok ini ada masalah? Ya.
WTF, ini ada Roy. Mas ada nilai pun udah juga benar semua. Jangan terus kerjakan. Itu gue nak sampai jumpa buat yang sampai jumpanya Kalau ada kendala, tolong disampaikan ke ibu ya. Oke, baik anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Sekarang kita presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan teks cerpennya yang sudah dibuat bersama. Silakan ke depan. Silakan kelompok lain perhatikan temannya yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya persahabatan. Betapa enak menjadi orang kaya. Semua serba ada. Segala keinginan terpenuhi. Karena semua tersedia. Seperti Tias. Dia anak Meskipun demikian, ia tidaklah sombong. Juga sikap orang tuanya, mereka sangat ramah. Mereka tidak pilih-pilih dalam soal bergaul. Seperti pada kawan-kawan Tias yang datang ke rumahnya. Mereka menyambut seolah keluarga, sehingga kawan-kawan banyak yang betah kalau main di rumah Tias. Tias sebenarnya mempunyai sahabat setia, namanya Dwi. Rumahnya masih, tapi tidak lama ada yang membuka. Kemudian Tias menanyakan ke tetangga sebelah rumah Dwi. Ia mendapat keterangan bahwa Dwi sudah 2 minggu ikut orang tuanya pulang ke desa. Menurut kabar, Bapak Dwi di PHK dari pekerjaannya.
Rencananya mereka akan menjadi petani saja. Sampaikan unsur-unsurnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unsur-unsur pembangunan dari Mungkin cuma itu yang disampaikan oleh teman saya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Itulah tadi penampilan kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, baik, silakan Naoki. Dari yang sudah disebutkan, unsur pembangun cerpen yaitu tema. Disebutkan indahnya persahabatan. Namun itu tidak termasuk tema karena itu adalah judul. Apakah boleh disebutkan tema yang sebenarnya? Oke, baiklah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu temanya persahabatan. Apakah jelas? Jelas. Jelas. Apakah masih ada yang bertanya? Oke, baiklah. Jika ada tidak bertanya, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok 2. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Nova. Baiklah, saya akan membacakan tema yang akan kami presentasikan. Indahnya berbagi dengan sahabat. Pagi itu, hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Ketika sedang memandang hujan, terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Pantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata Unsur-unsur pembangun cerpen. Temanya tentang berbagi. Tokohnya Ani dan Lia. Penokohan Ani dan Lia sama-sama sebagai protagonis. Latar waktu ada di pagi hari. Tempatnya rumah dan di sekolah. Suasananya ceria. Kerangka cerpen, orientasi. Pagi itu hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah. Demikian yang dapat disampaikan oleh teman saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan. Baik, silakan dipertanyakan untuk kelompok 2. Baik, di kelompok 1, jika ingin bertanya, dipersilakan. pertanyaan saya, siapa penerbit atau siapa penulisnya dalam cerpen tentang berbagi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cerpen ini tidak diterbitkan di internet maupun di buku yang dijual. Namun cerpen ini buatan kami sendiri. Jelas? Jelas. Baiklah, hanya yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik, selanjutnya silakan kelompok 3 untuk presentasi. Kelompok 3. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan saya bacakan. Ibu mungkin tidak pulang. Tentu saja. Kemudian aku bertanya, apakah ibu tidak rindu padaku? Dan ayah menjawab, tentu saja ibu rindu dan tetap sayang padamu. Unsur pembangunan cerpen. Tema kekeluaran
Tokoh Dinda, Mbak, Mami, dan Ayah. Penokohan. Dinda selalu ingin tahu tentang banyak yang terjadi dan banyak inisiatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya dari kelompok 4. Kenapa kalian memilih? Kenapa kalian memilih tema Ibu Pergi ke Laut? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kami memilih cerpen Ibu Pergi ke Laut karena menurut kami cerpen itu sangat menarik. Jelas. Itulah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Jelas. Jelas ya. Oke, baik, silakan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, lanjut dengan kelompok terakhir. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan teman saya. Judul cerpennya Impian Angsa Kecil. Di sekolah harapan bangsa ada seorang siswa yang bernama Hilda. Tema Impian Angsa Kecil. Tokoh Hilda Maya Mawar Dimas. Penokohan Hilda Prostasu. Baiklah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Baiklah. Tanya silakan. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Tidak ada? Tidak. Baik, karena tidak ada, silakan diakhiri saja, ditutup. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan kita. Peserta didik mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen dan mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur pembaurnya. Iya, baik. Itulah kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran kali ini. Peserta didik mampu mengembangkan atau menentukan tema untuk dijadikan cerita pendek dan mampu membuat cerita pendek. Baik. Nah, untuk presentasinya sudah luar biasa, bagus. Untuk kelompok 1, Ibu beri nilai 90. Tepuk tangan. Kelompok 2 juga 90. Kelompok 3 juga 90. Nah, kelompok terakhir 85. Kenapa kelompok yang terakhir ini 85? Karena di situ unsur-unsurnya ada beberapa tidak disebutkan ya. Oke, baik. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, semoga di pertemuan selanjutnya lebih menyenangkan lagi daripada pertemuan kali ini. Oke. Nah, untuk remedial dan pengayaan nanti Ibu sampaikan di grup WhatsApp kita atau grup WA kita ya. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran ke depan kita masuk ke mendemonstrasikan masih teks cerpen. Ya, Bu. Ya, itu pertemuan kita di selanjutnya. Oke, baik. Sampai di sini di pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran UKIN saya tadi. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.